Jadi guys, ini hanya sekedar opini pribadi, tidak menyudutkan suatu instansi atau dinas setempat atau juga pemerintah. Silakan saja teman-teman memberikan pendapat masing-masing. Kalau tidak viral, tidak ada gerakan, begitu ya guys. Sekarang udah era digital, zamannya transparansi. Lah, kita ikut mencoblos mereka yang mewakili suara rakyat, DPR, DPRD, wali kota. Ya buat apa kita pilih kalau suara inspirasi kita tidak didengar? Begitu guys. Jadi harapan kita semua agar pasar-pasar tradisional itu dikelola secara terencana, terstruktur, tertata rapi. Itu pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar atau ekonomi nasional ya. Itulah sebenarnya tugas dari para wakil-wakil kita di DPR atau di DPRD ya guys. Jadi jangan takut kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut. Tapi kita harus memprotes atau mengeluarkan pendapat secara santun, tidak asal ceplos-ceplos begitu ya guys. Nah coba kalau pasar tradisional itu ditata secara rapi, yang pertama penerangannya, lampunya, yang kedua parkirannya, yang ketiga fasilitas umum seperti masjid, musola itu harus terlihat bersih. WC umumnya, jalannya. Nah, kalau semua itu sudah tertata secara rapi, apakah masyarakat masih komplain dan masih menyalahkan yang namanya salah satu pengusaha pribadi yang dianggap mematikan usaha mereka? Nah itu sebenarnya ya kurang tepat ya guys. Jadi teman-teman atau kita semua, saya juga sampai detik ini masih belajar mengamati fenomena yang terjadi ya guys. Sebagai salah satu contoh yaitu pergeseran terhadap kebutuhan, antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya sebelum ada gadget atau handphone, jadi para generasi muda di tahun itu kebutuhan utama mereka yang jelas itu fashion, pakaian kayak sepatu, alas kaki, jaket, aksesoris, tas dan sebagainya. Dan semenjak adanya gadget, jadi kebutuhan masyarakat kita atau kebutuhan market itu otomatis berkurang atau beralih. Nah, setelah gadget itu beriringan dengan kebutuhan kendaraan seperti motor roda 2 yang menjadi kebutuhan utama di dalam transportasi harian. Jadi di sana juga menambah tingkat kebutuhan, berkurangnya penyerapan terhadap market tertentu ya guys. Kita catat yang pertama, gadget, motor, pulsa, kuota. Jadi pergeseran itu sebenarnya yang menyebabkan daya beli masyarakat kita menurun. Sebenarnya bukan menurun, perpindahan antara permintaan dengan kebutuhan. Begitu ya guys.
Jadi silakan teman-teman di komen, kita ramaikan bentuk suara sosial ya. Kita tujuannya untuk berbagi, untuk sharing dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, tetapi kita di dalam berbaur dengan masyarakat mendengar keluhan-keluhan tersebut. Begitu ya guys.